Halo para genjoters yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film pengenjotan yang berjudul Lady Chatterley's Lovers. Film ini merupakan film dari sebuah karya novel dari sang penulis, D.H. Lawrence, yang bercerita tentang seorang istri bangsawan sekaligus salah satu personil angkatan darat yang aktif berperang di periode Perang Dunia Kedua. Hingga di saat sang suami lumpuh akibat berperang, ia pun lantas menjalin hubungan dengan seorang pria peternak ayam yang bekerja di tempat suaminya. Tanpa lebih banyak bacot di awal, langsung saja miringkan HP dan otak Anda, bergegaslah ke kamar mandi Anda, ambil dan lubangi sabun batang Anda, hayalkan mantan Anda, dan mari menonton. To hold from this day forward. Berlatar pada tahun 1928, film akan memperlihatkan dengan sebuah momen pernikahan antara seorang putri bangsawan dan seorang personil tentara perang yang juga merupakan seorang bangsawan yang sangat berpengaruh di kota tersebut. Pengantin baru tersebut bernama Clifford dan Connie. Hingga pada suatu hari, Clifford mendapat tugas untuk ikut serta dalam Perang Dunia Kedua yang saat itu sedang berlangsung. Sepulang dari berperang, Clifford pun harus menderita kelumpuhan akibat dampak dari keikutsertaannya dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Connie sang istri pun dengan sukarela, ikhlas, dan tabah terus merawat dan melayani Clifford yang lumpuh tersebut. Namun yang menjadi kendala baginya adalah di saat Connie yang lagi pengen-pengennya untuk bercocok tanam, namun hal tersebut tak bisa dilakukan oleh Clifford sang suami, yang disebabkan karena adanya kemungkinan burung puyuhnya juga mengalami kelumpuhan dan ketidakmutan untuk bercocok tanam dengan kondisi yang sekarang. Sorry, Con. This is misfortune, but you'll see. Kemudian film pun akan terfokus pada seorang pria bernama Oliver Mellers yang sedang melamar kerja di kediaman Clifford. Clifford pun terheran-heran dan terkaget-kaget setelah mengetahui pria yang sedang berada di hadapannya adalah seorang mantan letnan tentara perang yang telah pensiun. Dan untuk menghilangkan rasa gabutnya, ia pun mencoba melamar kerja untuk menenangkan diri sembari ngumpulin cuan agar bisa menyaingi kekayaan Raffi Ahmad, Yes No Limit, dan juga Atta Halilintar. Welcome back, Mr. Manners. Sir. Lanjut cerita, di suatu pagi yang cerah, terlihat Connie dan Clifford yang sedang jalan-jalan untuk menikmati keindahan alam di sana. Mereka pun bertemu Oliver yang tak sengaja lewat dan sekaligus membantu Connie untuk mendorong kursi roda Clifford yang sempat nyangkut di tengah jalan. Connie dan Clifford pun berhenti di sebuah pohon besar yang terlindungi untuk beristirahat sejenak di sana. Sembari menikmati udara segar, melihat indahnya alam hijau di sana, mereka pun bercerita yang mana inti dari perbincangan mereka, yaitu Clifford yang secara mengejutkan meminta Connie untuk mengandung seorang anak. Connie pun terkejut mendengar perkataan Clifford, dan ia pun berpikir bagaimana cara ia bisa mengandung seorang anak, sementara Clifford yang adalah suaminya tak bisa lagi memberikan nafkah batin berupa pengenjotan untuk dirinya. Clifford pun berkata bahwa Connie bisa saja mengandung seorang anak bukan melalui dirinya, melainkan dengan melakukan hubungan pengenjotan dengan pria lain. Namun dengan syarat jika Connie sudah menemukan seorang pria yang akan bergenjotan dengannya, Connie dan pria tersebut hanya sebatas melakukan hubungan pengenjotan tanpa memiliki rasa sedikit pun dengan si pria tersebut. Apalagi sampai jatuh cinta dengan pria tersebut yang akan mengancam keberadaan dirinya di hati Connie. Dan hanya dengan cara itulah akan dapat menjaga nama baik dan kehormatannya sebagai seorang bangsawan. Dengan senang hati, Connie pun menyetujui permintaan Clifford. Lagi pula hal tersebut menguntungkan baginya, yang sangat ingin kebun jagungnya dipanen oleh laki-laki normal. Tak seperti Clifford suaminya yang memiliki burung puyuh yang sudah mati rasa. You've told me how much you would love a child. You're not serious? Why not? Would you expect me to tell you who this man was? The utmost discretion, the Chatterley name depends on it.
Lanjut cerita, pada suatu hari kakak Connie yang bernama Hilda datang berkunjung ke rumah Clifford. Ia pun menemukan Connie yang terkapar lemas karena kelelahan seharian merawat dan melayani Clifford. Alhasil Clifford pun kena bentak oleh sang kakak ipar yang marah atas sikap Clifford yang seolah-olah menjadikan Connie adiknya layaknya seorang pelayan baginya. Lantas ia pun membawakan Clifford pelayan sungguhan yang akan menggantikan tugas Connie untuk merawat serta melayani semua kebutuhan Clifford. Clifford pun hanya bisa pasrah dengan keputusan kakak iparnya itu. Dan kemudian ia pun memerintahkan Connie untuk pergi ke tempat peternakan ayam untuk menanyakan ke penjaga ternak apakah ayam sudah mulai bertelur atau belum. Connie pun pergi ke tempat peternakan ayam dan di sana secara tidak sengaja ia melihat Oliver si penjaga ternak yang sedang mandi. Lady Chatterley, Clifford need help. No, he sent me. Setelah selesai memeriksa beberapa induk ayam yang hendak bertelur, Connie pun pergi dari tempat peternakan tersebut, meninggalkan Oliver yang nampak bersikap dingin padanya, dengan hanya memberikan Connie beberapa tangkai bunga yang dipetik sendiri oleh Connie tanpa bantuan darinya. Lantas Connie memberikan bunga tersebut ke sahabatnya, dan dari sahabatnya itulah ia mengetahui siapakah Oliver Miller sebenarnya, yang ternyata adalah seorang mantan letnan tentara yang ditinggal selingkuh oleh mantan istrinya. Karena penasaran dengan sosok Oliver, Connie pun terus menyempatkan diri untuk mampir ke tempat peternakan ayam yang bertujuan untuk menarik perhatian Oliver yang ia rasa bahwa Oliver si abang penjaga ternak ayamlah yang cocok untuk ia jadikan partner pengenjotan sesuai perintah dari Clifford suaminya. Namun nampaknya Connie harus sedikit lebih bersabar menghadapi sikap Oliver yang selalu bersikap dingin dan cuek padanya. Hingga pada suatu hari, seusai turunnya hujan, sejauh mata memandang, secercah harapan pun datang. Connie kembali menemui Oliver untuk melihat beberapa anak ayam yang mulai menetas dengan keadaan normal sehat walafiat. Dan di saat Connie memegang salah satu dari anak ayam tersebut, ia pun dibuat bergejolak gemetar tak karuan. Dan di saat Oliver datang untuk membantunya, Connie pun seketika memeluk Oliver, yang berlanjut dengan mencium dan meraba tangan Oliver. Yang pada akhirnya Connie berhasil menaklukkan sikap dingin dan cuek Oliver, yang berhasil merayu dan mengajak Oliver yang secara mau tidak mau, namun sebenarnya ia pasti mau untuk melakukan aksi pengenjotan dengan si Connie di tempat tersebut. Setelah selesai melakukan aksi tersebut, Oliver yang awalnya bersikap dingin dan cuek ke Connie, namun kini karena telah diberikan kepuasan tersendiri oleh Connie, ia pun telah merubah sikapnya tersebut, yang dibuktikan dengan dirinya yang secara sukarela mengantar Connie hingga sampai di depan pintu gerbang perbatasan dari tempat peternakan ayam tersebut. Keesokan harinya, Connie yang masih belum yakin akan dapat mengandung anak dari Oliver hanya dengan satu kali pengenjotan saja, lantas ia pun kembali ke tempat peternakan ayam untuk kembali mengajak Oliver untuk bercocok tanam. Namun Oliver sempat ragu untuk melakukan hal tersebut karena ia berpikir jika semakin sering ia datang di sana, maka akan menimbulkan kecurigaan bagi siapa saja yang melihat mereka berdua di sana. Namun Connie tetap berpegang teguh dengan keinginannya dengan berkata, "Persetan dengan orang lain, yang penting gas sajalah." Mereka pun kembali melakukan aksi bercocok tanam yang harus terhenti di tengah jalan setelah Connie yang memutuskan untuk pulang setelah melihat hari mulai petang. Oliver, Yes. Di saat pagi mulai menyapa kembali, terlihat Connie yang sedang menggendong anak kecil dari sahabatnya. Di saat yang sama, Oliver pun datang dan seketika memberikan sebuah kode untuk Connie bahwa dirinya siap untuk melakukan kegiatan rutin yang selama ini mereka lakukan. Connie yang peka dengan kode tersebut, namun karena di tempat itu bukanlah tempat yang kondusif untuk melakukan aksi pengenjotan, lantas ia pun membawa Oliver ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan semak-semak dan rerumputan yang sangat lebat. Untuk kemudian mereka pun melakukan aksi kerja bakti dengan memanfaatkan jaket Oliver sebagai alas dari kegiatan kerja bakti tersebut.
Hari-hari pun mereka lalui secara bersama-sama dengan penuh canda dan tawa yang selalu dihiasi dengan aksi bercocok tanam di antara mereka. Yang seiring berjalannya waktu, Connie dan Oliver saling mencintai satu sama lainnya, dan tanpa Connie sadari, hubungan antara dirinya dan Oliver telah melebihi batas kesepakatan antara ia dan Clifford suaminya. Dan pada suatu hari, Connie akhirnya memberitahukan Clifford bahwa ia telah berhasil menjalani rencana mereka, yang sepertinya ia telah mengandung anak dari pria lain. Untuk menjaga rahasia hubungan antara dirinya dan Oliver, ia pun berkata bahwa anak yang sekarang ia kandung merupakan hasil pengenjotan dengan seorang pria dari kalangan bangsawan. Mendengar berita tersebut, Clifford pun senang dan mendukung sepenuhnya apa yang telah dilakukan oleh si Connie, selagi hal tersebut dapat menjaga nama baiknya. Dan orang-orang pun akan berpikir bahwa Clifford adalah seorang pria perkasa yang masih bisa menghasilkan seorang anak dengan kondisi yang lumpuh tersebut. Padahal tae. Setelah berbincang dengan Clifford, Connie pun kembali menemui Oliver untuk memberitahukan kabar kehamilannya, sekaligus memberitahunya tentang rencana bayi yang selama ini ia lakukan bersamanya atas perintah Clifford. Mendengar perkataan Connie, Oliver pun kesal, marah, dan kecewa dengan perlakuan Connie yang seolah-olah ia hanya dijadikan alat bercocok tanam yang dimanfaatkan oleh Connie agar ia bisa mengandung seorang anak. Tidak ingin melihat Oliver bertambah marah padanya, Connie pun memutuskan untuk pergi dari sana. Pada esok harinya, Connie pun lantas meminta maaf kepada Oliver atas perlakuannya selama ini. Dan ia sama sekali tidak bermaksud untuk memanfaatkan Oliver. Namun sebaliknya, ia telah terlanjur mencintai Oliver dan berjanji akan berpisah dengan Clifford agar ia bisa terus bersama Oliver untuk membangun rumah tangga yang baru dan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oliver pun seketika percaya dengan perkataan Connie, yang nyatanya ia juga mencintai Connie, untuk kemudian memaafkan Connie. Dan setelah mereka baikan, mereka pun mandi hujan bersama, yang diakhiri dengan aksi bercocok tanam yang hampir saja ketahuan oleh si pelayan Clifford, yang datang untuk memanggil Connie pulang. Singkat cerita, pada suatu hari, Oliver kedatangan seorang tamu yang adalah seorang pria yang merupakan selingkuhan dari mantan istrinya terdahulu. Dan maksud kedatangan si pria tersebut di sana hanyalah untuk meminta sedikit uang dari dana pensiun Oliver sebagai bentuk nafkah untuk mantan istrinya yang secara hukum belum resmi ia ceraikan. Namun Oliver menolak, dan dengan senjata yang berada di tangannya, ia pun memerintahkan si pria selingkuhan istrinya itu untuk pergi dari sana. Karena takut, si pria itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan secara tidak sengaja melihat adanya Connie di sana. Namun pada malam harinya, karena tidak terima dengan perlakuan Oliver padanya, si pria bangsa tersebut diam-diam menyelinap ke tempat peternakan ayam yang dijaga oleh Oliver, yang bertujuan untuk mengambil sejumlah uang yang dimiliki oleh Oliver. Namun secara tidak sengaja, ia menemukan barang-barang kepunyaan Connie, dan dengan barang tersebutlah ia jadikan bukti untuk menyebar gosip perselingkuhan antara Connie dan Oliver kepada semua kaum bangsawan yang berada di kota tersebut. Alhasil, akibat tersebarnya gosip tersebut, Oliver pun dipecat secara tidak hormat oleh Clifford, yang tak bisa lagi menjaga nama baiknya sebagai seorang bangsawan kelas 1 atas tersebarnya gosip perselingkuhan antara Oliver dan Connie istrinya. I better get packing then. Karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan di sana, Oliver pun memutuskan untuk pergi jauh dari kota tersebut. Dan sebelum kepergiannya, ia pun berpamitan dengan Connie. Sembari memberikan kecupan perpisahan untuk Connie, Oliver pun berkata bahwa dirinya akan pergi jauh dari sana untuk menghilangkan aib mereka. Dan jika takdir mempersatukan mereka, di lain tempat dan waktu, mereka pastinya akan bertemu kembali untuk menunaikan janji cinta mereka sebelumnya, untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setelah ditinggal pergi oleh Oliver,
Lantas Connie meluapkan segala bentuk amarahnya ke Clifford suaminya. Clifford pun berkata bahwa semua itu ia lakukan demi menjaga nama baik mereka. Dan di samping itu, Connie telah membohonginya, yang faktanya anak yang dikandung oleh Connie bukanlah anak dari seorang pria bangsawan, melainkan anak dari seorang penjaga peternakan ayam yang sangat mencoreng nama baik keluarga mereka dari kalangan para bangsawan. Connie yang muak dengan semua drama yang dibuat oleh Clifford, akhirnya membuat keputusan untuk berpisah dengan Clifford dan lebih memilih untuk hidup bersama Oliver, si tukang penjaga ternak ayam. Mendengar keputusan Connie, Clifford pun hanya bisa menangis sembari pasrah atas kehilangan sosok istri yang sangat ia cintai. I don't think you ever really were. Go. Singkat cerita, ending pun tiba. Mendekati akhir film, terlihat Connie yang di setiap harinya ia merasa galau karena tak kunjung menemukan Oliver, sang pujaan hatinya. Hingga pada suatu harinya telah tiba, ia pun berhasil menemukan alamat tempat tinggal Oliver dari bantuan Hilda kakaknya. Tanpa menunggu waktu lama, dengan mengendarai mobil hidung mancung, ia pun pergi ke lokasi alamat tersebut. Dan benar saja, walaupun cukup jauh berjalan kaki, Connie pun berhasil menemukan tempat tinggal Oliver yang sekarang. Film pun diakhiri dengan sebuah momen bahagia antara insan yang berbeda, yang memperlihatkan Connie dan Oliver yang saling berpelukan, lalu kemudian beradu bibiran, dan setelahnya mereka pun berencana untuk memulai membangun keluarga yang samawa. Film pun tamat. Dan itulah tadi seluruh alur cerita dari film yang berjudul Lady Chatterley's Lovers. Jika kalian mempunyai kesimpulan tersendiri dari film ini, tulis di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan atau penambahan atas konten-konten yang saya buat, bisa tulis di kolom komentar juga ya para genjoters, agar saya bisa memperbaiki segala kekurangan dari konten-konten saya untuk memuaskan kalian semua agar tetap setia stay bersama Bang Ucup. Support terus channel ini dengan klik subscribe, like, share, and komen agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Saya Bang Ucup mengucapkan salam satu pengenjotan. Bye bye netizen.